Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijah wa sirri sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadaqallahu alazim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, dialah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mengingat kepada Allah, orang yang berzikir saat-saat sambil berdiri, saat-saat sambil berduduk, dan saat dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Nah, jadi dialah orang yang selalu berzikir terus menerus. Ini orang yang mana? Baik di waktu berdiri dia berzikir, baik di waktu berduduk dia berzikir, dalam keadaan berbaring tetap dia berzikir. Yang mana? Namun kita kalau mungkin tersesat. Nah, jadi yang dimaksud di sini kalau secara hakikat dialah orang yang selalu zikir terus menerus sambil berdiri, sambil berduduk, sambil berbaring. Bahkan tidur pun berzikir. Yang mana nih? Itulah berzikir tuh nah. Allah. Allah nah. Berdiri berzikir. Berduduk berzikir. Berbaring berzikir. Guring Pak tetap. Nah, ini yang namanya zikir daimun. Zikir yang terus menerus, yang tidak pernah putus. Kalau kita sehari 10.000, 20.000 berzikir dengan lidah, dengan mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa berhenti. Apalagi kita sambil berpandiran berhenti. Apalagi ulun sambil berbacaan kan, karena kalau lagi berzikir, tadi jak awal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ini tetap naik nafas. Walaupun kita berpandiran tetap ini berzikir. Ulun berbacaan tetap berzikir. Pian boleh berdiri tetap berzikir, berduduk tetap berzikir, berbaring tetap berzikir, bahkan tidur pun selalu di dalam zikir. Ya, ini orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tahu dengan lidah, mulut, la ilaha illallah. Nah, makanya banyak orang yang berzikir, berdiri, berduduk, berbaring, sampai sakar. Sakar ini mabuk, sakar rububiyah, mabuk dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin asik. Jangannya ibarat kita berenang ke lautan, makin ke tengah, makin tenggelam, makin asik. Sama tenggelam. Tenggelam itu maksudnya diri kita, wujud kita tenggelam kepada wujud Allah. Diri kita tenggelam kepada diri Allah. Itulah di dalam rahasia zikir.
Jadi orang yang latihan berzikir itu untuk menenggelamkan diri kita, untuk mempanahkan diri kita, untuk meniadakan diri kita, dan kita merasa ada. Padahal sebenarnya memang tidak ada diri kita. Karena kita merasa ada, lalu dilatih dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain kelak. Semangat zikirnya itu lain. Lawan isinya itu lain. Kalau biasa, la ilaha illallah, la ilaha, biasa jangan. Tapi kalau ini nah dipukul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai inya sakarat, tetap di batin ini berzikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Israel menyaksikan orang ini orang yang marifat, ahli zikir. Nah, makanya itu nang artinya zikir yang selalu kita amalkan luar dalam. Bukan cuma di luar berzikir, di dalam pun berzikir. Siapa yang berzikir? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Engkau ya Allah yang berzikir. Nah, amun kita mengandalkan lidah, mengandalkan muntung berzikir, usia kita garing, lapah karena kawa mengucap, kada berpikiran. Tapi kalau ini, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, nikmat selalu di dalam nikmat. Apabila dia meninggal, berhenti zikirlah, hu Allah. Meninggal berarti dia meninggal, diakhiri dengan zikrullah. Amun lidah ini karena kawapang kita mengucap bila nak meninggal, la ilah, kita akan kada sadar lagi. Tapi kalau ini pasti, nah zikir turun naik, hu Allah, hu Allah, hu Allah, 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 Allah. Karena roh itulah sifatnya Allah, kenyataan Allah. Ya memang Allah. Amun Israel tidak akan sanggup mengatakan, mencabut roh orang yang menyatakan dirinya la ilaha illallah. Dihebatin. Karena la ilaha illallah ini, aku ini ujar Tuhan, kenyataan. Karena kita, aku ini wujud Allah. Wujud dan sifat asma af'al nampak kepada insan manusia. Insan itu bisa dikatakan insan kamil bilanya dia ma'rifat, mengenal kepada roh, mengenal kepada siapa roh itu Muhammad. Siapa itu Muhammad? Itulah diri rahasia Allah Ta'ala. Itu yang namanya insan kamil. Kalaunya makhluk itu binatang. Kalaunya manusia itu umum. Manusia ini manusia sebutan, kategorinya manusia. Tapi kalaunya inya ada juga sembahyang baman hamba, namanya hamba. Nah, kalau dia mengenal Allah, nah, lalu namanya insan kamil. Kalaunya manusia ini, apabila kada beramal, kada tahu di ilmu, kada tidak apa-apa, status manusia menjadi makhluk. Tapi kalaunya manusia, ada juga sembahyang, beramal, hamba. Nah, tapi belum tentu dia marifat, hamba. Kalau dia marifat, bernama insan kamil. Ini bedanya. Manusia ini kategorinya sabaratani manusia. Bilanya kada baik, lalu binatang makhluk. Makhluk itu binatang loh. Status kita gugur ke situ. Bilanya kita sembahyang kada, menuntut kada, kata dia apa-apa, kada tahu di Tuhan, kada beramal. Makhluk namanya binatang. Manusia ini tadi. Tapi kalau manusia ada juga sembahyang beramal, meningkat menjadi hamba. Nah, setelah dia menjadi hamba, dia mengenal kepada Allah Ta'ala, lalu bernama insan kamil.
Insan yang sempurna bisa dikatakan insan yang sempurna bilanya dia mengenal jati diri Allah Ta'ala. Kita mengenal diri kita tiada. Karena dengan diri Tuhan yang berwujud ada. Nah, jadi bilanya kategori ini manusia sabaritan. Bilanya artinya ini sabaritan itu manusia. Nah, tapi bilanya kada baik, makhluk di bawah itu gugurnya. Bilanya manusia, ada yang penyembahyangnya, hamba namanya. Tapi hamba ini bila kada kenal dengan Allah, kada kau dikatakan insan kamil. Orang yang bermakam insan kamil itu orang yang kenal dengan diri Muhammad. Diri Muhammad yang pada diri. Muhammad yang di Madinah kita kada kau lagi mengenal. Karena sudah wafat, sudah dimakamkan di Madinah. Tapi yang kita kenali Muhammad yang ada pada diri. Muhammad nang nyata pada diri. Nang lakat ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Roh pada diri kita. Bilanya mengenal kepada roh, kenal dengan Muhammad. Kenal dengan Muhammad, kenal dengan Allah. Nah, itulah bisa bergelar insan kamil. Insan yang sempurna. Kalau baginda Rasulullah, insan kamil mukamil. Yang sempurna dan lebih sempurna. Kalau kita insan kamil, insan yang sempurna karena mengenal kepada Allah. Jasadnya memang kada sempurna kan, ada yang cacat. Ada yang artinya kada sempurna. Kalau insan kamil dia mengenali diri Allah Ta'ala. Nah makanya kan di situ di dalam hadis qudsi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ujar Tuhan, insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Jadi insan ini kalau secara fikih, secara syariat awak. Insan kalau secara hakikat, secara tasawuf itulah rohani. Insan tuh. Makanya insan ini dijadikan sebaik-baik bentuk ya roh. Kalau insan awak ini kan kadang-kadang kada sempurna, kadang-kadang dijadikan dipadahkan sebaik-baik bentuk. Ada yang cacat, ada yang kada sempurna. Kalau orang itu kan sempurna. Nah, cuma di situ roh ini bakal lakuan, keluar masuk bekerja ke lubang hidung. Nah, ia mengatakan tadi, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Zikir. Nah ini nang tadi alladzina yazkuruna al-qiyama wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah, dia Allah. Nah itu dialah yang selalu mengingat Allah, zikir Allah, nang mengingati Allah. Kalau kita maknai dialah yang selalu mengingat Allah, dia Allah yang mengingat Allah. Al-Quran ada artinya, ada maknanya. Nah kita mengambil makna. Kan dialah otomatis dia Allah yang berzikir. Nah yang mengingat Allah. Kita kadang kau mengingat Allah. Nina yang mengingat Allah. Berdiri, berduduk, berbaring, tidur. Tidur kita Allah Ta'ala kada tidur. Makanya kita ini tidur bisa tidur, mata bisa tidur, telinga bisa tidur, kelana kada mendengar lagi. Tapi ada yang tidak tidur, Allah. Mana? Nah, tidurlah. Nah, kada tidur lah. Di sini nyaman jawabannya. Makanya dulu ada tahu kada guringnya. Kayak apa ya? Ini guring lah. Nah, membangun akan jasad siapa ini kinana? Tengah malamnya punya nampak kami jam 1 lalu tahajud. Siapa yang membangun akan? Ini orangnya. Bertampaklah. Ada. Tapi benampak banyak tak. Banyak tak. Nah kasih nih. Kalau bertampak bagian aja. Kawal ditangkap. Ini kalau ditangkapnya banyak tak benampak. Nah kawalah. Karena kalau ditangkap karena kada bertampak. Laisa. Kada kawal diumpamakan. Jangankan Allah Ta'ala. Roh aja kadang kau diumpamakan. Nah, roh aja kayak apa kita membawakan roh? Apalagi Allah Ta'alanya.
Cuma kita yakin dan percaya nyata ada. Nah, sama angin. Kata kalau diumpamakan kayak apa angin bentuknya. Tapi kita percaya adanya angin. Dengan ilmu dan rasa. Dengan rasa dan ilmu. Dengan ilmu nah kita melihat angin, merasa. Dengan ilmu dan rasa mengenal Allah. Lalu beriman. Beriman dengan ilmu. Dengan rasa rahasia. Barang siapa yang tidak merasakan hadirnya Allah Ta'ala pada dirinya, tidak akan berjumpa kepada Allah. Nah, siapa yang merasakan dirinya, Allah ada pada dirinya, dia berjumpa. Dan makanya berdialog, berjumpa. Sama Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kadanya nambah pandiran, kada. Maksudnya Allah Ta'ala itu bercakap-cakap kepada Nabi Musa. Dan bercakap-cakap Nabi Musa itu Allah Ta'ala. Itu. Ini kita kadang memaham kalau. Makanya bakal Allah Musa taklima. Dan Allah Ta'ala langsung berpandir kepada Nabi Musa. Kalau pemahaman orang syariat berpandiran lawan Nabi Musa, berarti dua. Tidak mungkin. Nah jadi itu maknanya pandiran Nabi Musa, pandiran Allah. Kalam Musa, kalamullah. Nah, dapat di situ. Sama itu contoh Nabi Musa. Kalau kita sama, kita berbicara dengan Allah. Allah Ta'ala berbicara langsung kepadamu. Nah, langsung lu nah Allah satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pandir Allah, itu kalam Allah. Kadada kita nambah pandiran Tuhan, kadada. Kadada Nabi Musa berpandiran Tuhan tuh kadada. Yang ada itu pandir Allah Ta'ala tajali nampak kepada Nabi Musa. Makanya kalau wakallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala bercakap-cakap berpandiran dan langsung pada diri Nabi Musa. Jangan berbahasa paham kasarnya kayak ini. Itu pandir Nabi Musa, pandir Allah Ta'ala. Nah, itu kalam Musa, kalam Allah Ta'ala. Kadada Nabi Musa berpandiran Tuhan itu kadada. Ada mungkin. Maka Tuhan laisa. Laisanya Allah Ta'ala ada pada Nabi Musa. Laisanya Allah Ta'ala ada pada pian. Nah karena kau diumpamakan Allah Ta'ala nih, tapi nyata kepada pian. Jangan-jangan ada jasmani kayak menyatakan adanya Allah. Sifat harus mengadakan sifat. Nah, harus mengadakan sifat. Sifat ini